sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore ini, hari ini kita akan beribadah pada TKP di GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggara. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, mari kita berdiri dan menyanyikan himne berkat TKP GPIB. Seperti pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembali selamat kuliah, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan damai dan mutiara, baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu, mari kita bersaat teduh. Kita tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya yang besar atas kita.
Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sekelompok ibu-ibu akan mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun melalui online, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa hamba-Mu yang akan mengambil bagian kiranya Tuhan menurunkan Roh-Mu yang terus agar kami sekelompok ibu-ibu mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 5. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan tutur, dan hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Tiada ketaruh di depan mataku perkara dosa, perbuatan murka aku benci, itu tak akan melekat padaku. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kebinasaan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Baik ibu-ibu dan PKP yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, hingga pada sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan kami ya Bapa untuk bersekutu bersama-sama Pelkat PKP DPIP Sion Jahat Tuhan, untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Sertai Tuhan, tuntun kami ya Bapa dalam membaca dan merenungkan firman ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan juga terutama melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Mari berdiri.
dilakukan oleh anak-anak Israel itu, Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu-Ibu. Ya, pada sore hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Walaupun saat ini dalam masih keadaan pandemi, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Di sini menjelaskan bagaimana kita melihat seorang pemimpin, yaitu Yusuf. Bahasa tentang pemimpin yang dikisahkan atau yang menjadi tokoh utama adalah Yusuf. Ini merupakan rangkaian renungan yang sudah disampaikan sejak hari Minggu, renungan hari Minggu. Kita melihat di hari Minggu kemarin ibadah, kita melihat bahwa bagaimana seorang pemimpin itu ditempa sejak awal. Di hari berikutnya kita boleh merenungkan bagaimana seorang pemimpin itu mewujudkan mimpi. Selanjutnya bagaimana seorang pemimpin itu patuh melaksanakan pekerjaan dan siap menghadapi risiko. Dalam seorang pemimpin, dia tidak sekejap mata bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi ada suatu perjalanan hidup, ada kisah-kisah, ada suka dan duka yang dihadapi sehingga dia terbentuk karakternya menjadi seorang pemimpin. Dan dia juga mau membuka hati untuk situasi atau kondisi yang terjadi, walaupun seringkali menyakitkan. Dia harus seorang pemimpin, harus memiliki sikap membuka hati. Selanjutnya di hari berikutnya dijelaskan bahwa bagaimana memaknai rencana Allah, bagaimana kita berpikir positif bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu merupakan rangkaian terindah, rangkaian yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita akan selalu menghadapi yang namanya sukacita atau selalu merasa bahagia. Tetapi di sini kita melihat bahwa dalam menjalani kehidupan ada suka dan duka. Selanjutnya, bagaimana menjadi pemimpin yang dihormati dan bagaimana juga pemimpin memiliki buah pengabdian. Dan saat ini atau sore hari ini kita masuk dalam bagaimana pemimpin itu berjiwa sosial. Selanjutnya akan dibahas lagi sampai hari Jumat, hari Sabtu, bagaimana seorang pemimpin menginginkan kita tidak berbantah-bantah dan bagaimana menjadi pemimpin yang dirindukan. Dan sore hari ini kita fokus pada pemimpin
yang berjiwa sosial. Mungkin sebelum kita masuk dalam renungan, kita sebagai ibu-ibu mungkin kita berpikir pemimpin itu, sebelum kita mulai renungan ini, kita berpikir pemimpin itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kelihatan memiliki jabatan atau bos-bos perusahaan. Tapi di sini kita mau membuka pikiran kita, bagaimana kita menjadi pemimpin. Untuk diri kita sendiri, kita juga harus memiliki sikap pemimpin. Bagaimana kita memimpin orang kalau diri kita sendiri tidak bisa kita pimpin? Karena dalam hati dan pikiran kita seringkali memiliki banyak pilihan, banyak keinginan, ada kebutuhan. Bagaimana kita memimpin hidup kita, memilih jalan yang terbaik. Dan lebih lanjutnya bahwa pemimpin kita sebagai ibu-ibu dalam PKP seringkali merasa pemimpin dalam rumah tangga itu adalah kepala keluarga. Di sini kita mau melihat bahwa pemimpin itu bahwa pemimpin itu adalah kita masing-masing adalah seorang pemimpin. Kita terlahir menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah orang yang mempengaruhi, memberi efek atau pengaruh. Kita dalam rumah tangga, seringkali kita juga sebagai ibu-ibu juga menjadi pemimpin. Baik untuk anak kita, untuk suami kita pun, kadang kita bersikap memimpin. Karena pemimpin itu ada yang dikatakan pemimpin yang memang jabatan sebagai pemimpin, dan juga ada dikatakan pemimpin itu secara situasional. Contohnya saja kalau di dalam rumah kita, ibu rumah tangga bersama dengan kepala rumah tangga untuk menyatukan tujuan, dan kita sama-sama memimpin rumah tangga kita. Dan di situ dikatakan sifat-sifat pemimpin. Bagaimana kita memotivasi suami kita, bagaimana kita memotivasi anak-anak kita adalah pemimpin. Sehingga jangan lagi kita dengan renungan ini kita tidak hanya berfokus kepada orang-orang yang punya jabatan, tetapi kita melihat diri kita. Dan bagaimana kita seorang ibu mengajarkan atau menjadi teladan untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita juga menjadi pemimpin, tidak hanya memimpin dirinya sendiri, lingkungan kecil, bahkan kita juga berharap anak-anak kita boleh menjadi pemimpin besar. Jika kita sebagai orang tua tidak memberi teladan, kita tidak memberi motivasi, kita tidak memberikan contoh, anak-anak kita ya mungkin saja bisa berhasil, tetapi apa yang menjadi peran kita sebagai orang tua? Dan di sini juga kita akan membahas tentang berjiwa sosial atau sosialisasi. Di sini adalah jiwa sosial ini kepribadian. Kepribadian ini adalah bagaimana perasaan kita, pikiran kita, dan tingkah laku kita. Jadi berjiwa sosial ini tidak hanya kelihatan kalau kita memberi bantuan. Tidak hanya tingkah laku, tetapi juga perasaan kita. Tidak hanya perasaan, tetapi pikiran kita, hati kita benar-benar ingin bersosialisasi atau membantu orang lain. Sehingga di sini kita bisa disimpulkan atau bisa dijelaskan bahwa apa saja ciri jiwa sosial itu. Yang pertama, memiliki
kepuasan dan kebahagiaan secara batin karena kita ikhlas. Itu kalau jiwa sosial tidak ikhlas, ya hitung-hitungan dengan harta, hitung-hitungan dengan waktu, tenaga. Itu kita memberi tetapi tidak ada kepuasan dalam diri kita, tidak ada kebahagiaan. Dan di sini dikatakan jiwa sosial itu harus ikhlas. Yang kedua, mempererat hubungan antar manusia. Kita selalu berupaya untuk kerukunan, damai sejahtera. Jadi misal di dalam lingkungan masyarakat, sebagai orang-orang pemimpin itu mempererat hubungan antara manusia, mengutamakan kerukunan. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik pada orang lain. Seperti dalam Alkitab dikatakan, apa yang ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Ini berarti memberi contoh. Kalau kita ingin orang berbuat baik, kita dulu yang berbuat baik. Bagaimana kita mengharapkan orang baik kalau kita tidak baik? Jadi kita harus sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh. Nah, suka menolong, mudah beradaptasi, dan mampu bermanfaat untuk orang lain. Nah, jika kita lihat dari bacaan kita pada sore hari ini, kita lihat Yusuf. Yusuf memiliki ciri yang sudah dijelaskan. Dia pemimpin yang memiliki jiwa sosial. Kita lihat dijelaskan di sini bahwa seberapa sakitnya dia melihat saudara-saudaranya ingin membunuh dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Ketika saudara-saudaranya datang, dia tidak marah. Justru dia katakan, ini memang harus terjadi karena inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau mengirim saya duluan ke tanah Mesir untuk menyiapkan bahan makanan atau menyiapkan keadaan yang akan terjadi. Bagaimana Tuhan menuntun dia. Dia ikhlas walaupun menyakitkan. Kalau kita sendiri, kalau pernah disakiti orang, tiba-tiba orang itu datang minta bantuan, ya pastilah kita merasa, ini orang dulu kayak gini-gini. Tetapi kita melihat contoh dari Yusuf ini, bahwa hatinya terbuka, mau memaafkan, dan dia mau menolong. Dia mau menolong saudaranya. Jadi di sini katakan bahwa Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Mungkin kalau orang biasa sudah diperlakukan seperti itu, tidak bakalan mungkin. Tetapi inilah yang menjadi contoh untuk kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Bagaimana kita mencontoh Yusuf dengan segala keikhlasannya menerima keadaan dan percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang memiliki jiwa sosial. Kiranya firman Tuhan yang hadir di tengah kita boleh memberikan semangat, boleh memberikan motivasi, dan juga memberikan kita iman yang lebih kuat untuk kita menghadapi kehidupan ini menjadi pemimpin yang sejati. Amin.
pribadi lepas pribadi untuk menjadi pemimpin Tuhan. Bagaimana kami mencontoh kehidupan Yusuf yang mau dan dengan sukarela ya Bapa membantu orang yang telah menyakiti Tuhan, orang yang telah mengecewakan, dan tetap percaya bahwa seluruh rangkaian kehidupan kami Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami sudah percaya Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami ada dalam rancangan Tuhan, sehingga kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah kehendak Tuhan, sehingga kami tidak tawar hati dalam menghadapi kegundahan. Kami tidak tawar hati ketika kami menghadapi duka cita ya Bapa, tetapi kami tetap berserah bahwa kehidupan kami telah kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjalankan firman kebenaran ini ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa sosial tinggi ya Bapa, sehingga kami boleh bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pelkat PKP ya Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami masih juga menjalankan ibadah secara online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa berkat-berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan selalu melingkupi kami ya Bapa. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami beroleh berkat dan Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga, apapun yang kami hadapi Tuhan, ketika kami harus menghadapi suami kami, ketika kami menghadapi anak-anak kami, ketika kami menghadapi orang tua kami, mertua kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Hikmat amal budi Tuhan tetap bersemayam dalam pribadi kami yang menjadi karakter kami Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk keberadaan Ibu Pendeta, dimanapun dia berada Tuhan Yesus, Engkau yang berkati dia Tuhan, dan apapun yang dia kerjakan ya Bapa, itu untuk kemuliaan Tuhan semata ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan-Mu Tuhan yang sudah membawakan liturgi pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, dan biarlah apapun yang dia kerjakan Tuhan itu menjadi berhasil hanya karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Dan juga saudara Sandi sebagai multimedia Tuhan, Engkau berkati dia ya Bapa, sehingga dalam menatap masa depan dia boleh percaya diri bahwa Tuhan akan memegang tangannya Tuhan, menuntunnya Tuhan, sehingga dia boleh mencapai apa yang dia cita-citakan dan yang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berkati pergaulannya Tuhan, masa mudanya ya Bapa, biarlah dia boleh menjadi berkat dan pemimpin yang akan terbentuk karakternya ya Bapa. Dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk para ibu yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Ibu Lisa Bastian, kami berdoa juga untuk Ibu Octaviana, berikan dia umur panjang Tuhan, kesehatan, kekuatan ya Bapa, hikmat amal budi, dan kami percaya Tuhan Yesus berkat-berkat Tuhan sudah sediakan bagi mereka ya Bapa. Dalam surga kami juga mau berdoa untuk keadaan saat ini ya Bapa yang masih dalam keadaan pandemi corona. Walaupun sudah berkurang Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami tidak lagi terpapar oleh COVID ini ya Bapa, dan kami selalu menjaga protokol kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami
juga berdoa untuk para medis Tuhan yang selalu berjuang untuk memberantas atau mengantisipasi pandemi ini. Tuhan, berikan juga mereka kekuatan dan harapan bahwa ke depan Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Kami akan melihat Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami Tuhan yang kami mau beralaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita dan kasih setia-Nya ditujukannya kepada kita semua. Firman Tuhan dalam naskah Alkitab Amsal pasal 11 ayat 25 yang menyatakan bahwa siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih pelayanan Tuhan Yakin Marialita, dan terima kasih kepada multimedia Saudara Sandi, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengikuti ibadah secara online. Kita akan berjumpa kembali di ibadah berkat PKP hari Jumat tanggal 29 Oktober secara online. Demikian warta PKP, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.